Siapkan susu cair UHT full cream di sini. Aku sediakan 100 ml. Gula pasir sebanyak 50 gram. Lalu ragi instan 2 sendok teh. Dan 1 butir telur kocok lepas, lalu masukkan juga menjadi satu ke dalam adonan cair. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Di sini aku pakai tepung terigu merek Cakra Kembar. Aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Setelah adonan setengah kalis seperti ini, kita bulatkan, lalu taruh di dalam wadahnya ini dan kita istirahatkan adonannya ini selama 15 menit dan ditutup dengan kain lap. Setelah 15 menit, ini kita buka tutupnya. Lalu adonannya itu aku ambil dan aku taruh di papan. Agak sedikit dilebarkan, lalu kita berikan sedikit garam, jadi sejumput sendok teh aja. Di sini aku juga pakai pelembut kue, itu aku pakai SP. Itu setengah sendok teh, dan di sini ada 50 gram margarin atau mentega. Aku pakai merek Palmbum. Lalu di sini adonannya itu kembali kita lumatkan sampai benar-benar nanti itu tercampur rata antara margarin atau menteganya itu bersama dengan pelembut kuenya tadi dan juga garamnya. Kalau misalnya adonannya lembek seperti ini, itu kalian jangan kaget, tetap terus dan uleni terus sampai benar-benar lembut dan halus. Dan supaya adonannya ini lekas kalis, itu adonannya bisa kita banting-banting ke papannya. Nah, adonannya itu harus sampai dengan benar-benar lembut seperti ini, dan kalau kita tarik itu tidak robek. Nah, ini bisa dipastikan bahwa nanti hasil rotinya itu akan sangat lembut sekali. Setelah itu, wadah yang tadi kita pakai itu tuang dengan sedikit minyak goreng, diratakan, lalu bulatkan adonan, dan jangan lupa di bagian atas adonannya itu tetap dikasih sedikit minyak goreng, ditepuk-tepuk ya tangan kita, lalu tutup kembali adonannya ini selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Kita kempiskan supaya udara yang ada di dalam adonannya itu keluar, dan dipadatkan seperti ini. Lalu di papannya tadi taburin dengan sedikit terigu, lalu adonan taruh di papan dan kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Di sini adonannya aku bagi dan aku timbang seberat 50 gram per adonan. Nah, setelah seperti ini, siapkan loyang yang dialasin dengan kertas roti, lalu bulatkan adonan seperti ini. Cukup dicubit-cubit di bagian satu sisinya aja, supaya nanti itu hasilnya lebih
rata dan lebih halus. Dan kembali adonan yang sudah dicubit-cubit bagian sisinya itu kita putar di papan supaya lebih halus lagi. Kalau misal kalian nggak punya papan, kalian bisa pakai telenan ya. Nah, seperti ini hasilnya, halus sekali, mulus. Dan di bagian sisi yang tadi kita cubit lagi sedikit aja, lalu taruh ke dalam loyang. Nah, ini setelah selesai semuanya, ini ada 6 bulatan dalam satu loyang dan masih ada sisa adonan. Aku taruh di loyang yang lain, itu aku isi dengan meses coklat, tapi terlebih dahulu dipipihkan untuk adonannya, jadi diratakan. Aku pakai pipa air, dan sudah sering kali pipa air ini aku pakai untuk meratakan adonan seperti ini. Nah, ini mesesnya taruh aja di tengah-tengah, lalu gulung. Nah, untuk menguncinya itu cukup dicubit-cubit aja di bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Lalu yang bagian dicubit itu taruh di bagian bawah. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Kita istirahatkan lagi adonannya selama 20 menit. Dan setelah 20 menit, ini adonannya sudah kembali mengembang. Siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok susu UHT, lalu dicampur. Dikocok sampai rata dan oleskan ke adonan roti yang sudah mengembang supaya nanti ketika dipanggang itu hasil rotinya itu ada kuning-kuning kecoklatan seperti itu loh pemirsa. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai kuning telur yang dioleskan seperti ini juga nggak apa-apa, cukup olesin dengan susu aja. Cuma kalau dipanggang di oven pan kering itu dia tidak akan berwarna kuning kecoklatan kalau nggak pakai kuning telur. Jadi rotinya itu cuman berwarna putih gitu aja. Nggak masalah sih sebenarnya kalau dipakai kuning telur ini, jadi tampilannya itu lebih cantik lagi. Sambil kita ini meratakan kuning telur di atas adonan, sebenarnya ovenku itu sudah aku panaskan terlebih dahulu dan besar apinya itu seperti itu, bisa kalian lihat ya. Besarnya itu agak api yang sedang, lalu ini kita panggang di bagian rak yang kedua. Jadi bagian rak yang bawah itu kita kosongkan, pakai di rak yang posisi nomor 2. Kita panggang selama 20 menit. Setelah 20 menit, nah ini maafkan lapnya itu nggak karu-karuan warnanya. Nah, ini hasilnya seperti ini pemirsa, cantik banget kan? Nah, ini yang tadi aku isi isian meses coklat tadi. Nah, mumpung selagi masih panas, itu langsung kita olesin dengan margarin di bagian atas rotinya. Supaya apa? Supaya rotinya itu tetap lembut dan mengkilat ketika nanti itu sudah kering. Jadi kalau misalnya rotinya sudah kering, sudah dingin maksudnya, itu hasilnya tetap lembut gitu loh kalau dikasih olesan margarin ini. Jadi rotinya nggak kemeratak lah, nggak kering, tetap lembut gitu. Sekarang kita buka kertas rotinya.
Dan inilah hasilnya. Bagaimana? Udah kelihatan lembut banget kan ini? Sekarang kita tes apakah memang benar-benar rotinya itu lembut di bagian dalamnya. Kita sobek, karena memang ini roti sobek. Jadi cara mengambilnya disobek-sobek. Nah, lembut banget kan? Bisa kelihatan bahwa ini tuh lembut banget. Masih panas ini, posisinya masih panas banget. Lembut banget. Ini sudah seperti roti-roti yang di bakery itulah pemirsa. Kalau misalnya kalian sudah selesai untuk mengovennya, itu rotinya bisa kalian taruh di dalam wadah tertutup rapat seperti ini, toples seperti ini, supaya ketika besoknya kita makan itu rotinya tetap lembut. Dan itu tadi tinggal sedikit karena memang sudah habis. Terima kasih sudah menonton vlogku kali ini membuat roti sobek. Selamat mencoba, jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih.